Perkenalkan, nama saya Anangga Buana Prima Perdana. Perkenalkan, nama saya Akbar Roza. Perkenalkan, nama saya Ferdi Tanjaya Kusuma Negara. Perkenalkan, nama saya Silparudin Lee. Perkenalkan, nama saya Randy Januari Pertama Putra. Akar-akar nasionalisme adalah faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan rasa identitas nasional dan kesadaran akan kesatuan di antara sekelompok orang. Nasionalisme adalah paham yang menitik beratkan pada kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Paham ini menekankan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Nasionalisme dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk membangun bangsa dan juga negara. Menurut Lothrop Stoddard, nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, yang dimana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan yang dimiliki secara bersama di dalam suatu bangsa dan juga negara. Bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme ini muncul karena partisipasi aktif rakyat dalam politik negara. Hal ini berarti bahwa rakyat merasa memiliki negara mereka dan aktif terlibat dalam proses politik untuk memastikan negara berjalan dengan baik. Yang kedua, nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis berkaitan dengan budaya atau etnis suatu masyarakat. Keanggotaan dalam bangsa ini seringkali diwariskan secara turun-temurun, dan identitas nasional didasarkan pada budaya asal atau kelompok etnis tertentu. Yang ketiga, nasionalisme romantik. Bentuk nasionalisme ini adalah kelanjutan dari nasionalisme etnis, yang dimana negara dilihat sebagai ekspresi alami dari bangsa atau ras tertentu. Di sini negara dianggap sebagai manifestasi yang alamiah dari identitas budaya bangsa. Yang keempat, nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya muncul karena negara memperoleh legitimasi politik dari budaya bersama, bukan atribut seperti warna kulit atau bahasa. Fokusnya adalah pada warisan budaya yang dibagikan oleh masyarakat. Yang kelima, nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme ini menganggap bahwa bangsa adalah komunitas yang memberikan kontribusi penting terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara. Keberadaan bangsa dipandang sebagai bagian penting dalam keberhasilan negara. Yang keenam, nasionalisme agama. Nasionalisme agama terbentuk ketika negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. Agama menjadi perekat utama yang mengikat masyarakat dalam suatu negara. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, kesatuan atau unity. Pada prinsip nasionalisme, unity adalah kesatuan yang ditetapkan dalam wilayah teritorial, ideologi, sistem politik pemerintahan, sistem perekonomian, dan juga pertahanan serta keamanan. Prinsip yang kedua yaitu kebebasan atau freedom. Maksud dari prinsip freedom yakni bebas dalam beragama, berbicara, berpendapat, berkelompok, dan juga berorganisasi. Prinsip yang ketiga yaitu kesamaan atau equality. Prinsip kesamaan mengacu pada kedudukan hukum, hak, serta kewajiban warga negara. Prinsip yang keempat yaitu kepribadian dan identitas atau personality and identity. Kepribadian dalam hal ini adalah memiliki harga diri atau self-esteem, rasa bangga atau pride, dan rasa sayang atau devotion terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan budayaannya. Prinsip yang kelima yaitu prestasi atau achievement. Prestasi yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan atau welfare serta kebesaran dan kemanusiaan atau the greatness and the glorification dari bangsanya. Pengaruh nasionalisme. Nasionalisme dapat memiliki pengaruh positif dan negatif pada suatu negara. Pengaruh positif: 1. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Nasionalisme dapat membantu menciptakan persatuan dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membangun negara. Nasionalisme dapat membantu membangun negara yang kuat dan stabil. Ketiga, mendorong kemajuan ekonomi. Nasionalisme dapat mendorong kemajuan ekonomi dengan memotivasi orang untuk bekerja keras untuk negara mereka. Pengaruh negatifnya antara lain: 1. Perpecahan. Nasionalisme dapat menyebabkan perpecahan dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua, peperangan. Nasionalisme dapat menyebabkan peperangan jika suatu negara merasa perlu untuk melindungi identitas nasionalnya dari ancaman luar. Yang ketiga, penindasan dan diskriminasi. Nasionalisme dapat digunakan untuk menindas kelompok-kelompok minoritas dalam suatu negara. Faktor-faktor pembentuk nasionalisme. Faktor objektif. 1. Kesatuan sejarah. Pengalaman sejarah bersama seperti penjajahan atau perjuangan kemerdekaan dapat melahirkan rasa senasib sepenanggungan dan memperkuat rasa nasionalisme. Yang kedua, kesatuan budaya. Budaya yang sama seperti bahasa, adat istiadat, tradisi dapat menjadi pemersatu bangsa dan memperkuat rasa nasionalisme. Dan yang ketiga, kesatuan wilayah.
Wilayah geografis yang sama dapat membantu menciptakan rasa identitas nasional dan memperkuat rasa cinta tanah air. Keturunan, kesamaan ras atau etnis dapat menjadi faktor pemersatu bangsa dan memperkuat rasa nasionalisme. Faktor subjektif. 1. Keinginan untuk bersatu. Adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan rakyat dapat menjadi landasan terbentuknya nasionalisme. Kedua, semangat nasionalisme. Adanya semangat untuk mencapai tujuan bersama sebagai bangsa, seperti kemerdekaan atau kemajuan ekonomi, dapat memperkuat rasa nasionalisme. Dan yang ketiga, simbol nasional. Simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat menjadi pemersatu bangsa dan memperkuat rasa nasionalisme. Keempat, kepemimpinan tokoh nasional yang karismatik dan inspiratif dapat membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat. Sejarah nasionalisme. Nasionalisme sebagai ideologi politik modern muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Eropa Barat. Faktor-faktor yang mendorong munculnya nasionalisme antara lain: yang pertama, Revolusi Prancis 1789 sampai 1799. Revolusi ini menyebarkan ide-ide tentang persamaan, kebebasan, dan persaudaraan yang memicu kesadaran nasional di berbagai negara. Yang kedua, kebangkitan romantisme. Gerakan ini menekankan pentingnya budaya dan bahasa yang memperkuat rasa identitas nasional. Yang ketiga, perkembangan kapitalisme. Kapitalisme mendorong industrialisasi dan urbanisasi yang menyatukan orang-orang dalam wilayah geografis dan ekonomi. Nasionalisme menyebar di berbagai belahan dunia dengan cara yang berbeda-beda. Di beberapa negara, nasionalisme mengarah pada kemerdekaan dari penjajahan, seperti di Indonesia. Negara lain, nasionalisme digunakan untuk memperkuat persatuan nasional, seperti di Amerika Serikat. Nasional di Indonesia mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Akar-akar nasionalisme di Indonesia. Pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern yang pertama kali dibentuk oleh bangsa Indonesia, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Dibentuknya organisasi ini tidak lepas dari peran Wahidin Sudirohusodo. Ia menyadari pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1907, beliau berkunjung ke Stovia lalu menyampaikan pemikiran tersebut. Pemikiran dan saran dari beliau mendapat sambutan positif oleh pelajar Stovia. Pemikiran itu menginspirasi Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo dan teman-temannya pun bersama-sama membentuk Budi Utomo. Kedua ada Sarekat Islam. Pembentukan organisasi Budi Utomo menjadi pemicu munculnya organisasi-organisasi lainnya, yang salah satunya Sarekat Islam. Pada awalnya Sarekat Islam bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang dibentuk oleh RM Tirto Adi Suryo pada tahun 1909, lalu berubah namanya menjadi Sarekat Islam di bawah pimpinan Cokro Minoto. Ketiga ada Indis Partits. Indis Partits dibentuk pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh tiga tokoh yang dikenal dengan julukan tiga serangkai, yaitu Danu Dirja Setiabudi atau Daus Dekar, kedua ada Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir ada Cipto Mangkusumo. Tujuan utama pembentukan organisasi ini adalah untuk mencapai kemerdekaan dan menuntut diberlakukannya hak-hak pilih bagi bangsa Indonesia. Contoh-contoh negara yang menerapkan paham nasionalisme. Pertama ada Indonesia, Amerika, Perancis, Cina, Jepang, dan juga India.